Apabila Lesti ini benar-benar umroh melaksanakan ibadah sunnah, maka status hukum secara fikih adalah tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma farij hammana wa hammal muslimina wal muslimat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Di dunia ini Allah selesaikan semua persoalan-persoalan kita, termasuk persoalan yang menimpa saudara kita, artis ya, Lesti Kejora. Saya baca di komentar saya itu nggak ada yang meminta saya untuk membahas ini, maka saya akan bahas. Yang ingin saya bicarakan bukan masalah musibah yang menimpa dia, tetapi tentang berita bahwa dia itu umroh dalam keadaan seperti itu. Saya disclaimer dulu, saya posisinya tidak tahu pasti orang ini umroh atau tidak. Maka apa yang ingin saya sampaikan, kalimatnya adalah apabila Lesti ini benar-benar umroh, artinya melaksanakan ibadah sunnah, karena sebelumnya sudah pernah umroh tahun 2016, saya lihat di media itu, berarti ini umroh kedua, berarti umroh sunnah. Maka status hukum secara fikih adalah tidak boleh. Artinya itu tindakan yang salah. Kalau dia tidak minta izin dulu kepada Bilar, suaminya. Karena apapun yang terjadi, selama Bilar itu tidak mengucapkan kata talak, maka statusnya tetap suami istri. Artinya keluar dari rumah kemanapun harus izin suaminya. Kecuali kalau dia misalnya mau menunaikan ibadah haji, di mana ibadah haji memang belum pernah haji sebelumnya, berarti haji wajib. Atau dia memang belum pernah umroh sebelumnya sehingga umrohnya ini berstatus wajib, maka tidak wajib izin kepada suaminya, hanya sunnah. Dan apabila suaminya tidak mengizinkan, tetap dia boleh atau bahkan tetap harus menunaikan haji atau umroh. Kenapa begitu? Karena kewajiban dari Allah itu tidak bisa patah oleh kewajiban yang berkaitan dengan orang lain. Dapat izin dari suami itu wajib, tetapi menunaikan haji itu juga wajib, dan itu kewajiban rukun Islam, berarti di atas yang lain. Kalau sunnah artinya sudah pernah umroh sebelumnya, berarti ini umroh tatawu saja atau umroh nafilah saja, maka masih lebih tinggi kewajiban kepada suaminya, yaitu mendapatkan izin. Kalau ternyata misalnya, makanya kamu harus utuh menyimak ini, misalnya Bilar itu sudah mengizinkan ya tanpa kita tahu, ya berarti nggak ada masalah. Atau misalnya, ini kita misal-misalan saja, ternyata Bilar itu lewat WA atau lewat apa sudah mengucapkan talak kepada Lesti, maka secara agama sudah hukumnya sudah talak. Malah tambah tidak boleh, karena berarti posisinya sedang iddah. Sedang iddah, baru ditalak itu iddah, malah tidak boleh keluar kemana-mana kecuali kebutuhan yang sangat mendesak. Karena orang iddah itu tidak boleh keluar dari rumah kecuali kebutuhannya sangat mendesak. Seperti memang kerja ya harus, kalau tidak kerja kan bisa merusak yang lain. Kalau umroh posisinya sunnah, ya itu tidak boleh. Jadi dari kesimpulan ini saya hanya ingin meluruskan agar kita itu mendukung, tetapi kita harus tahu persis apa kedudukan hukumnya secara fikih. Kalau memang itu salah. Walaupun menurut kita ya benar dong, menghibur diri, menenangkan diri ke Mekah. Iya benar, menurut akal kita. Tetapi kalau seperti yang saya sebutkan tadi, tidak izin kepada suaminya, atau tidak diizinkan oleh suaminya, sementara umrohnya adalah umroh yang sunnah, maka 4 madhab, bahkan kata Ibnu Munzir itu ijma, tidak boleh. Tidak boleh perempuan itu keluar kemanapun, termasuk umroh, kalau statusnya sunnah, apabila tidak ada izin dari suaminya. Ya, untuk mempertegas kita baca setelah ini referensi ilmiahnya. Yang pertama ini yang secara general dulu.
Dari kitab Nihayatul Muhtaj karya Imam Syihabuddin Ar-Romli mensyarah kitabnya Imam Nawawi yaitu Minhajut Thalibin. Wal khuruju min baitihi, adapun keluarnya perempuan itu min baitihi dari rumah suaminya ya. Apa maksudnya rumah suaminya itu? Yaitu min mahallin radiya bi iqamatiha bihi, yaitu di tempat di mana dia sudah sepakat untuk menetap di situ. Begitu bahasa gampangnya ya. Walau baitaha, walaupun itu ternyata rumah dia. Artinya suami istri menikah sepakat untuk menempati sebuah rumah dan itu adalah rumah milik istrinya sebetulnya, maka itu juga dianggap sebagai rumah suaminya ya secara hukum. Au baita abiha, atau dari rumah bapaknya, artinya tinggal sama mertua lah misalnya. Kama huwa dhahirun, sebagaimana itu sudah jelas. Walau liiyadatin, bahkan walaupun untuk berobat mengunjungi tempat pemeriksaan dokter ya, ke klinik lah bahasanya. Wa in kana ghaiban bi tafsilihil ati, walaupun suaminya sedang tidak ada dengan perincian sebagai berikut ya. Nah, ini tidak menjelaskan secara detail di sini. Nanti dijelaskan secara detail, tetapi kan bukan ini fokusnya. Bila idznin minhu, tanpa ada izin dari suaminya. Jadi tidak boleh keluar ya. Kemanapun tidak boleh tanpa izin suaminya. Keluar dari rumahnya itu ya. Wala dhanna ridahu, dan tanpa adanya prasangka yang kuat bahwa suaminya pasti mengizinkan. Nah, ini penting. Jadi kalau kamu sudah punya aktivitas kerja setiap hari, tidak mesti tiap hari izin kepada suaminya mau keluar, enggak. Artinya walaupun suaminya tidak ada, kamu sudah yakin suami pasti mengizinkan. Suaminya tahu kamu keluar kemana dan untuk apa. Itu namanya sudah dhanna biridahu ya, sudah diyakini kuat bahwa suaminya memang mengizinkan, itu baru boleh. Maka kalau tidak ini semua, khuruj itu termasuk umroh tadi itu masuk kepada isyanun, perbuatan maksiat, artinya perbuatan yang salah. Isyanun itu muqabilu at-ta'ah, kebalikan dari taat, artinya itu melanggar. Bahkan dipertegas lagi wa nusyuzun, dan juga tindakan durhaka kepada suami. Intah, selesai. Ini dari satu kitab dulu. Selanjutnya ini sudah spesifik membahas kasus yang kita bicarakan tadi. Laisa lil mar'ati al-ihramu naflan illa bi'izni zaujiha. Tidak boleh bagi perempuan itu melaksanakan ihram ya, ihram untuk haji atau ihram untuk umroh, naflan yang sifatnya sunnah, artinya sudah bukan kewajiban karena dia sudah pernah melaksanakan. Kan kewajibannya hanya satu kali seumur hidup, berarti yang kedua sudah bukan wajib. Tidak boleh itu illa bi'izni zaujiha, kecuali ada izin dari suaminya. Itu yang tulisan agak warna hijau itu, di situ dijelaskan referensi kitabnya. Wa nukilal ijma'u ala anna lizauji man zaujatihi minal khuruji ila hajjin nafilati. Qala Ibnul Mundir, ajma'u ala anna lirrajuli man zaujatihi minal khuruji ila hajjit tatawu'i ya. Jadi kata Ibnu Mundir, sudah ijma bahwa laki-laki itu berhak melarang istrinya untuk melaksanakan haji tatawu. Artinya apa? Kalau kamu mau haji tatawu, haji yang statusnya sunnah, apalagi umroh ya, sunnah pula, maka wajib ada izin suaminya. Suaminya punya hak untuk melarang, sama dengan puasa sunnah juga. Kenapa begitu? Karena ini berkaitan dengan hak suami. Kalau kamu pergi kan berarti hilang. Kalau suaminya ingin menunaikan kebutuhan kan jadi terhalang haknya. Begitu juga puasa ya. Kira-kira begitu kalau kita detailkan secara penjelasan komprehensifnya. Kemudian itu katanya Ibnu Mundir, ajma'u ala anna lirrajuli, sudah ijma ulama bahwasanya laki-laki itu boleh, berhak untuk melarang istrinya kalau keluarnya itu hanyalah haji tatawu. Itu udah ada dalam kitab Al-Ijma halaman 51. Qala Ibnu Qudamah juga berkata, lahu man oha, suami itu berhak melarang istrinya minal khuruji ila haji tatawu'i, mencegah untuk melaksanakan haji tatawu, wal ihrami bihi, dan juga ihram bi ghairi khilafin, tidak ada ikhtilaf. Artinya perempuan manapun kalau statusnya masih istri orang, dia tidak boleh melaksanakan ibadah sunnah berupa haji juga puasa sunnah tanpa izin suaminya. Namanya tidak boleh berarti kan perbuatan yang dosa. Makanya sama dengan yang tadi itu, isyanun wa nusyurun. Wahada, ada kelanjutan yang bawah tuh, dan hal ini bittifaqi al-madhahibi al-fiqhiyati al-arba'ati,
Itu sesuai dengan kesepakatan 4 ulama fikih. Yang pertama Al-Hanafiyah, itu lalu kalau diklik itu ada nama kitab-kitabnya, kitab-kitab mazhab Hanafi, wal Malikiyah, Wasyafi'iyah, wal Hanabilah. Dari sini menjadi sangat jelas bahwasanya kalau umrohnya itu izin suaminya maka boleh. Kalau tidak ada izin suaminya maka sepakat seluruh ulama 4 madhab tidak boleh. Alasannya karena itu adalah ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Sementara taat kepada suami atau meminta izin suami untuk keluar rumah itu wajib. Berarti ibadah yang wajib harus didahulukan, tidak boleh dikalahkan oleh ibadah yang sunnah. Ini sama dengan kamu meninggalkan sholat fardu karena kamu mengejar agar bisa melaksanakan sholat sunnah. Itu tidak boleh. Waktunya sudah kepepet, kamu belum sholat duhur, kepepet, terus kamu malah sholat sunnah dulu, sehingga waktu untuk sholat duhur hilang. Itu tidak boleh ya. Tarkut tartibi syarrun, meninggalkan urutan itu buruk. Artinya mana yang wajib dulu yang didahulukan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.